Nah, kalau kita mau bicara mengenai misa luas, tapi saya batasi 3 hal. Jadi yang pertama in persona Christi, yang kedua sacrificium, yang ketiga fonset culmen. Yang pertama kita ulang supaya ingat, in persona Christi, dalam pribadi Kristus. Yang kedua sacrificium, artinya kurban atau pengorbanan. Yang ketiga fonset culmen, yang artinya fon sumber et dan kulmen puncak, sumber dan puncak. Mari kita bahas pelan-pelan. Yang pertama in persona Christi itu siapa yang dimaksud? Imam. Jadi imam ketika merayakan kurban misa in persona Christi, maka tampangku kayak apapun ketika merayakan kurban misa in persona Christi, dalam pribadi Kristus. Kalau dijelaskan teologis, sekali lagi selalu saya ngomong ini, kalau teologi mumet, muter-muter, bingung. Kita pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Gampangnya begini, ini Rama Bayu ini manusia biasa, tetapi ketika merayakan kurban misa, seluruh dirinya digunakan, dipinjam oleh Yesus Kristus Tuhan ketika mengucapkan khususnya dan terutama bagian konsekrasi dalam misa. Itulah kenapa kalau kita mengadakan konsekrasi dalam misa, tubuh Kristus diangkat, darah Kristus diangkat, apa kata-katanya? Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Kunya siapa? Yesus. Tapi keluar dari mulut siapa? Imam. Kalau di sini imamnya siapa? Jelek-jelek begini, tapi kata-kata yang keluar pada saat misa loh ya, pada saat misa, begitu keluar misa enggak lagi. Pada saat misa dengan menggunakan pakaian suci ini, dengan menggunakan seluruh apa yang sudah kita siapkan ini, ketika mengatakan itu in persona Christi, jadi kamu mendengar perkataan Kristus sendiri, seperti ketika dulu para murid, para rasul mendengar Kristus mengucapkannya di dalam perjamuan suci terakhir atau perjamuan terakhir sesaat sebelum beliau disalibkan naik ke Kalvari untuk menebus kita. Jadi Ekaristi itu suatu kekayaan iman yang begitu tinggi. Maka aku selalu mengulang-ulang, jangan pernah main-main dalam Ekaristi. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung dengan Sang Kristus dalam tubuh, jiwa, kealahan sepenuhnya berhadapan langsung dengan kita. Maka setiap kali mendengar, di dalam batinmu, di dalam jiwamu katakan, ini aku mendengar Kristus yang sama loh ya. Kristus yang sama yang dahulu bicara kepada para rasul, hari ini ku dengar kembali. Itulah kenapa kata-katanya imam bukan mengatakan terimalah dan makanlah, inilah tubuhnya, bukan tubuhnya. Kalau tubuhnya kan berarti imam menunjuk pada Yesus, inilah tubuhnya atau inilah piala darahnya. Enggak pernah dikatakan begitu, tapi inilah piala darahku. Sebab imam siapapun dia, mau suaranya bagus, mau suaranya serak, mau suaranya cempreng, Kristus menggunakan itu. Mau suaranya mikrofonik, mau suaranya ngebas, terimalah dan makanlah, bagus, Yesus pakai itu. Suaranya cempreng, terimalah dan sama, Kristus yang sama. Mau lagi setengah batuk, terimalah dan makanlah, sama, Kristus yang sama. Kristus yang sedang batuk pada saat itu, imamnya yang batuk, Kristus yang tidak batuk. Maka kesadaran seperti itu perlu kita tumbuhkan dalam Ekaristi. Aku mendengar suara Kristus sendiri karena in persona Christi. Ini bahasa Jepangnya begitu ya, nggak usah pakai bahasa teologi ya. Botak kamu, udah aku aja yang menanggung botaknya, ada. Kata yang kedua tadi apa? Sacrificium, sacrifice, artinya kurban. Karakter utama misa adalah kurban. Ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang Katolik juga. Karakter utama misa adalah kurban, sebab
doa paling unggul dalam misa yang disebut sebagai Prex Eucharistica atau persis doa Ekaristi, terjemahan dalam bahasa Indonesia doa syukur agung, berpuncak berpusat pada ketika konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, diserahkan. Lalu kemudian ketika mengangkat piala, inilah piala darahku yang ditumpahkan, darah yang ditumpahkan. Maksudnya darah yang ditumpahkan itu apa? Tercurah darahnya. Masih ingat enggak homili tentang transfusi darah spiritual? Kalau kamu dengar doa baik-baik itu makin beriman pokoknya ya. Dengar doa-doa, lalu dengar homili. Beberapa waktu yang lalu saya homili mengenai transfusi darah spiritual. Dalam setiap misa darah dicurahkan, darah Kristus dialirkan. Kita yang kekurangan darah secara spiritual, setiap kali menerima Ekaristi, menerima pencurahan darah. Jadi karakter misa itu kurban. Memang perjamuan, iya betul. Memang sukacita, iya betul. Tapi sukacitanya sukacita pemulihan. Sukacita yang sebenarnya kita berada dalam ambang bahaya, tapi dengan misa kita dipulihkan spiritual kita. Jadi karakter misa selalu kurban. Itulah kenapa kalau bersyukur atas misa, itu bersyukur atas Kristus yang telah berkorban bagi kita. Itu syukur yang paling utama. Syukur bahwa kamu sanggup membeli mobil baru, boleh. Tapi itu harus kalah dengan syukur kita mengenai Kristus yang telah berkorban, sehingga darahnya ditumpahkan, kita yang harusnya mati tidak mati. Itulah syukur. Karakter utama dalam setiap Ekaristi namanya apa? Sacrificium. Maka setiap kali berangkat misa, hal-hal seperti ini perlu kita masukkan dalam batin, sehingga kita tidak menganggap misa itu sama dengan yang lain-lain. Ini doa, itu doa, beda. Dan ini yang ketiga akan diantarkan kita pada kalimat yang ketiga tadi apa? Fons et culmen. Fons tadi apa? Sumber. Culmen tadi apa? Puncak. Ajaran gereja mengatakan Ekaristi adalah sumber dan puncak. Kalau dijelaskan panjang lebar tentu, tapi beberapa hal mau saya ingatkan. Fons sumber. Sumber artinya ini sakramen yang darinya mengalir seluruh sumber-sumber penyelamatan. Sakramen-sakramen yang lain juga berpuncak pada itu. Maka semua sakramen sejauh dapat dilaksanakan umumnya dipuncaki dengan Ekaristi. Contoh, kalau ada imam ditabiskan, belum lama ada tahbisan di Katedral Bandung, tahbisan, kemudian dalam perayaan Ekaristi. Kalau orang menikah, Katolik dan Katolik, umumnya kemudian setelah sakramen perkawinan itu kerangkanya di dalam perayaan Ekaristi. Bahkan kamu berkat rumah aja perayaan Ekaristi, berkat apa, berkat kucing ya perayaan Ekaristi, semua pakai perayaan. Karena apa? Fons et culmen, sumber dan puncak. Hal yang kemudian dapat kita garis bawahi sebagai fons et culmen itu juga begini. Sumber, berarti dari Ekaristi kita mengambil kekuatan. Puncak, berarti seluruh perjuangan hidup, kalau kamu ikut misa mingguan, seminggu tadi itu, dipuncakkan lagi kembali pada Ekaristi. Jadi sumber kita mengambil manfaat, seminggu berjuang dalam kehidupan, apa yang telah dikerjakan dibawa dalam Ekaristi, termasuk kurban-kurban kita sendiri. Maka kalau kamu mengadakan persembahan, marilah kita siapkan persembahan. Kadang-kadang saya ngomong begitu. Apa maksudnya persembahan di situ? Kolektor, duit? Enggak, bukan. Cuma dikit kamu kolektornya. Persembahan yang utama itu ya kolektor, iya bagus ada, ya. Tapi bukan terutama itu. Tapi persembahan hidup tadi itu beserta dengan perjuangan-perjuangan. Kalau kamu misa mingguan ya seminggu itu. Fons et culmen, dipuncaki, dipersembahkan. Tuhan, kemarin saya berantem dengan istriku, tapi sudah berdamai kembali. Ku persembahkan berantem kami, tapi diikat dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan, ini persembahanku. Berarti aku sudah bisa melaksanakan firman Tuhan, mengampuni. Itu contohnya. Kan suami istri itu pasewai kan? Iya, betul. Jangan bohong sama saya, iya.
Kalau kami mah rukun-rukun aja. Saya dengan Father Felix itu, so sweet, rukun. Iya. Tapi kalau suami istri itu lain. Kalau Romo-Romo itu kan suci, beda sama kamu, beda. Iya, beda. Kami itu so sweet. Kapan tuh boncengan pergi ke Cikampek, naik motor berdua saya dengan Father Felix loh. Father Felix di depan, dia naik langsung motornya blek gitu ya. Nah saya kemudian naik, turun dikit lah, saya udah nggak terlalu berat. Dulu ketika di Subang nggak hanya blek, pluk, patah. Tapi sekarang saya ringan bro, ya ringan sih, 72 saya. Jadi pas Father Felix naik blek, saya naik kuk gitu aja. Pergi ke sana mengunjungi saudara kami di sana, Romo-romo di Cikampek. Pulang kehujanan berdua. Ayo tetap terus Frater, bawa jas hujan enggak dalam hati ini Frater ini enggak persiapan dasar. Enggak bawa jas hujan, udah kita terobos saja pulang berdua kehujanan kayak tikus berdua itu. So sweet, ya so sweet kami ini. Kalau suami istri mana begitu? Enggak ada. Ya. Begitu itu cuma 9 bulan 10 hari. Survei membuktikan setelah itu pasti udah. Tapi bahwa kemudian bisa mengampuni, nah itu kan kasih itu sabar. Bapak-bapak mau emosi terus ingat, oh iya kasih itu sabar. Udah mau kasih itu sabar. Itu persembahan Tuhan. Hari Jumat lalu aku sudah mau menghajar mulut istriku yang cerewet itu, tapi aku ingat firman-Mu kasih itu sabar. Ini persembahan ke Tuhan. Ibu-ibu sama, udah mau kan gitu kan, begitu mau ingat kasih itu sabar, ambil plester di plester mulutnya kan gitu ya kan. Jadi nggak jadi dipersembahkan Tuhan. Hari Kamis yang lalu aku nggak jadi ngomel sama suamiku karena ingat kasih. Ini persembahanku, itu persembahannya. Ya bahwa ada kolektor, ada yang lain-lain, iya. Maka hari ini kita belajar perjamuan anak domba Ekaristi. Yang pertama dalam in persona Christi. Itulah kenapa imam dalam hal ini aku sendiri ketika merayakan Ekaristi, aku merayakannya dengan kesungguhan. Tubuh, jiwa, roh ada di sini. Dan aku mengharapkan juga seluruh umat, tubuh, jiwa, rohmu menyembah Tuhan dalam Ekaristi. Tubuh kita juga perlu kita latih. Berdiri ya berdiri yang bagus. Karena apa? Kalau kita berdiri dalam Ekaristi, Kristus di depanmu. Duduk ya duduk yang bagus. Duduknya ngeset-ngeset begitu, kadang-kadang ada gitu. Gitu. Kamu itu apa? Kristus di depanmu. Kristus di depanmu. Kristus di depanmu. Begitu ya. Kadang-kadang udah pakai ngeset begitu, nguap lagi. Gitu. Kristus di depanmu loh. Harus beda. Duduknya Ekaristi, duduk beda. Jalannya Ekaristi, jalan beda. Berdiri Ekaristi, berdiri beda. Kenapa? Kristus di depanmu. Sedangkan kalau yang di depan kita hanya romo aja langsung buru-buru memperbaiki diri. Kadang-kadang kalau saya dari sini mau naik ke pasar kan lewat itu orang-orang duduk di atas itu ya. Kadang-kadang kakinya begitu, ini begini, begitu romo lewat langsung buru-buru memperbaiki diri, sering itu. Iya. Padahal saya nggak apa-apa, kakimu mau begini, mau begitu, terserah. Tapi begitu romo lewat, kenapa? Wah, ini yang dihormati. Kalau romo saja kita perlakukan seperti itu, di depan romo aku nggak bisa duduk sembarangan, nggak bisa berdiri sembarangan. Cuma romo loh ya, cuma romo. Udah hitam, jelek, botak, hidup pula, ya kan? Itu hormati begitu rupa, dihormati begitu rupa. Apalagi Kristus. Pikiran, pemahaman seperti itu terus perlu kita latih sehingga Ekaristi betul-betul menjadi penyembahan yang sejati. Kalau kita mendengar firman Tuhan dalam Injil Yohanes, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu maksudnya adalah perayaan Ekaristi. Dan di situ perlu kita membawa tubuh, jiwa, roh. Kata-kata in persona Christi mengingatkan, Kristus betul loh di depanku.
maka seluruh diriku ini berhadapan dengan Kristus Tuhan. Lalu yang kedua, sacrificium, karakter kurban, termasuk kurban-kurbanku sendiri di dalam kehidupan ku bawa sebagai persembahan. Yang ketiga tadi apa? Fons et culmen, dari Ekaristi mengambil kita suatu semangat hidup dan kembali mempersembahkannya dalam Ekaristi. Ekaristi terus perlu kita dalami, sebab sesungguhnya kita nggak pernah bisa untuk merayakan Ekaristi, hanya latihan terus supaya makin berkenan di hadapannya Kristus yang hadir. Itu Ekaristi. Demikian agung, semoga kita juga merasakan keagungannya dalam setiap kali peristiwa Ekaristi. Dan semoga firman selalu bergema, berbahagialah yang diundang dalam perjamuan anak domba. Shalom alaikum.